(51,42). Coba dihitung untuk yang lainnya. Yang kualitas pengajar, jarak dengan rumah, kemudian biaya perkuliahan, kemudian fasilitas belajar mengajar. Nggak apa-apa Mbak Yuliatin. Ya betul. Nah itu dengan cara menggunakan apa kalau dipakai untuk lingkaran biasanya busur ya. Berarti kan sudah betul. Nanti kalau di total kira-kira itu 360 derajat. Ya, 360 derajat. Jadi nanti membaginya seperti itu. Sudah bisa? Sudah mengerti semuanya? Oke, kalau sudah mengerti, lanjutkan ya. Nah, contoh yang kedua,
ini kategorinya lebih dari 7. Jika lebih dari 7, maka akan sulit untuk membedakan setiap kategorinya. Kenapa? Karena nanti wilayahnya sedikit-sedikit, kecil-kecil. Untuk contoh yang di sini misalnya, ada beberapa kategori yang mempunyai persen yang sama. 4 persen ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk membuat diagram pie chart, itu diusahakan tidak lebih dari 7 kategori. Kalau lebih dari 7, maka akan sulit membedakan setiap kategorinya. Sudah bisa ya? Oke. Kemudian kita beralih ke diagram batang. Nah, diagram batang ini diwakili oleh suatu persegi panjang, di mana tinggi dari setiap persegi panjang tersebut merupakan frekuensi masing-masing kategori, sedangkan sumbu horizontalnya merupakan kategori dari variabel, sedangkan sumbu vertikalnya frekuensi dari setiap kategori. Contohnya seperti ini. Untuk perguruan tinggi favorit, dia ada 20 orang. Berarti di sini puncaknya ada di nilai 20 kalau ditarik ke kiri. Kemudian kualitas mengajar ada 30, tarik ke kiri. Untuk jarak dengan rumah ada 10. Begitu seterusnya. Untuk pembuatan diagram batang sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti. Nah, ini contoh untuk penyajian dan interpretasi data menggunakan SPSS. Seperti yang awal ya, untuk tabel frekuensi hampir sama. Yang pertama ada kategorinya laki-laki dan perempuan. Kemudian frekuensinya ada 8 dan 2. Kemudian totalnya 10. Berikutnya adalah persen. Berikutnya adalah valid persen. Kemudian yang terakhir adalah kumulatif persen. Untuk kumulatif bisa ngitungnya? Kumulatif sudah bisa ya? Persentase kumulatif. Oke. Nah, di sini yang dilihat adalah valid persennya, bukan yang persen, karena nanti ada missing value, di mana missing value ini adalah data yang hilang. Terjadinya itu karena ada responden yang tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, sehingga nanti berkurang nilainya. Contohnya bisa dilihat di halaman 2.12. Nah, untuk yang tabel, coba dibandingkan antara tabel 3 di halaman 2.11 dengan tabel 4 yang ada di halaman 2.12. Di situ kan valid persennya berbeda. Yang tabel 3 76,6, yang kedua 5,7, yang ketiga 17,7. Untuk tabel 4 dia ada 76,1, yang kedua 5,8, yang ketiga 18,1. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena ada missing value. Di situ ada missing yang tidak menjawab itu sebanyak 9 orang. Sehingga valid persennya berbeda. Sudah bisa dimengerti perbedaan antara tabel 3 dengan tabel 4?